Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan presentasikan untuk memenuhi UAS Data Science. Oke, saya Dandi. Oke, langsung saja. Di sini untuk soal nomor 1, yaitu partitioning clustering. Apa itu partitioning clustering? Partitioning clustering ialah jenis algoritma clustering yang digunakan untuk membagi dataset menjadi partisi atau klaster yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini dilakukan dengan membagi data secara iteratif menjadi subset yang lebih kecil, hingga setiap subset berisi satu titik data atau sejumlahnya titik data yang telah ditentukan. Teknik ampuh yang digunakan dalam analisis data pada intinya, partitioning clustering merupakan metode pengelompokan titik data ke dalam klaster berdasarkan kesamaannya. Teknik ini banyak digunakan di banyak bidang, termasuk pemasaran, perawatan kesehatan, dan keuangan, untuk membantu mengidentifikasi pola dan wawasan yang mungkin tersembunyi. Untuk pengelompokan K-means, pengelompokan adalah teknik populer yang digunakan dalam analisis data untuk mengelompokkan titik data yang serupa berdasarkan karakteristik. Algoritma bekerja dengan menetapkan secara iteratif setiap titik data ke salah satu klaster key, di mana key adalah angka yang telah ditentukan sebelumnya yang dipilih oleh pengguna. Algoritma kemudian menghitung centroid dari setiap klaster dan menugaskan kembali ke titik data ke centroid terdekat. Proses ini diulang sampai centroid tidak lagi berubah secara signifikan. Untuk mengilustrasikan konsep ini, bayangkan Anda mencoba mengelompokkan sekumpulan data pelanggan ke dalam segmen yang berbeda. Untuk kampanye pemasaran, Anda dapat menggunakan pengelompokan K-means untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, pendapatan, dan kebiasaan belanja mereka. Dengan melakukannya, Anda dapat membuat kampanye pemasaran bertarget yang menarik bagi karakteristik unit setiap segmen. Tantangan dalam mempartisi clustering. Salah satu tantangan terbesar dalam mempartisi clustering adalah memilih jumlah klaster yang tepat. Ini bisa menjadi tugas yang sulit karena tidak ada metode pasti untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Namun, ada beberapa teknik yang dapat digunakan, seperti metode suku dan analisis siluet yang dapat membantu mengidentifikasi jumlah klaster yang sesuai dengan kumpulan data tertentu. Ini untuk tugas nomor 2, yaitu metode classification decision tree. Decision tree adalah salah satu metode populer dalam analisis data dan pembelajaran mesin. Metode ini digunakan untuk membangun model, klasifikasi, dan regresi dengan cara yang intuitif dan mudah dipahami. Decision tree mengambil keputusan berdasarkan aturan-aturan yang dipelajari dari data pelatihan. Struktur pohon memetakan fitur-fitur data menjadi keputusan-keputusan yang logis dan dapat diinterpretasi. Cara kerja decision tree. Decision tree membagi data menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan fitur-fitur yang relevan.
Setiap langkah pemisah menggunakan atribut atau fitur yang memberikan kontribusi maksimum terhadap pemisahan kelas target. Proses ini berulang hingga dihasilkan leaf nodes yang mewakili keputusan klasifikasi. Keuntungan decision tree dalam klasifikasi. Keuntungan utama decision tree adalah kemudahan interpretasi dan representasi visual dari proses klasifikasi. Decision tree dapat digunakan pada data kategorikal maupun numerik. Cocok untuk data yang kompleks atau tidak linear, karena mampu menemukan batas keputusan yang non-linear. Keterbatasan decision tree. Decision tree dapat cenderung overfitting jika tidak diatur dengan baik. Ketika data memiliki banyak fitur, struktur pohon bisa menjadi kompleks dan sulit diinterpretasi. Tidak efektif untuk menangani data yang memiliki banyak atribut dengan nilai missing. Oke, di sini untuk soal nomor 3 yaitu implementasi analisis regresi pada Shopee. Tujuan dari analisis regresi dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi di Shopee, memprediksi penjualan. Dengan menggunakan analisis regresi, Shopee dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penjualan produk dengan memahami hubungan antara harga, promosi, dan variabel lain dengan volume penjualan. Shopee dapat mengoptimalkan strategi harga dan promosi untuk meningkatkan penjualan produk. Mengidentifikasi faktor-faktor penting. Analisis regresi membantu Shopee mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap performa toko seperti waktu pengiriman, ulasan pelanggan, atau atribut produk tertentu. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, Shopee dapat fokus pada aspek-aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Penentuan harga optimal melalui analisis regresi, Shopee dapat menentukan harga optimal untuk produk tertentu berdasarkan data historis penjualan dan tingkat persaingan di pasar. Dengan menetapkan harga yang tepat, Shopee dapat meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan pendapatan. Pengelolaan persediaan. Analisis regresi dapat membantu Shopee memprediksi permintaan produk di masa depan berdasarkan data penjualan sebelumnya. Dengan demikian, Shopee dapat mengelola persediaan dengan lebih efisien dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan dengan analisis regresi, Shopee dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan, seperti waktu pengiriman, layanan pelanggan, atau kualitas produk. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, Shopee dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun loyalitas. Efisiensi operasional efisiensi operasional. Analisis regresi membantu Shopee dalam mengoptimalkan proses operasional seperti pengiriman dan logistik. Dengan memahami hubungan antara variabel operasional dengan biaya dan waktu pengiriman, Shopee dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.